Wabarakatuh. Kok sih guru mulai? Oh, tuh. Ah, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sasmita Aji. Di sini sebagai moderator sesi paralel. Saya akan membacakan peraturan dari sesi paralel. Yang pertama, mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir dan mematikan mikrofon ketika presenter lain sedang mempresentasikan kajiannya. Untuk presenter pertama, saya persilakan Adi Surya Prasetyo untuk mempresentasikan kajiannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian material konstruksi inovatif 3D Printed Reinforced Concrete. Riwayat perkembangan. Teknologi 3D printer merupakan mesin cetak yang menggunakan metode manufaktur aditif untuk menghasilkan benda 3 dimensi berdasarkan file desain digital. Pertama-tama, 3D printer akan melakukan pembacaan soft file desain lalu dilanjut dengan proses pencetakan layer by layer material filamen sampai objek terbentuk utuh. Material filamen yang digunakan ada beragam, bisa berupa plastik, beton, pasir, kayu, baja, dan lain-lain. Mesin cetak 3D ini sebenarnya sudah ditemukan di Amerika Serikat sejak 1980-an, namun baru dirilis secara komersial ke publik pada 2010. 3D printer pun mulai digunakan untuk perkembangan dalam berbagai bidang untuk sektor konstruksi dan manufaktur. Penerapannya baru dimulai pada tahun 2014. Gambar dari 3D printed. Karakteristik material. Filamen kayu. Serat kayu yang ditambahkan pada filamen plastik menghasilkan filamen kayu. Produk yang dihasilkan dari material ini tampak menarik dan estetik. Tampilannya juga menyerupai produk yang dibuat dari kayu asli. Dapat dipotong, diamplas, atau dicat. Namun dari segi fungsinya tidak sama dengan kayu yang sebenarnya. Contohnya, material ini tidak dapat digunakan untuk menghasilkan furnitur seperti kursi atau meja. Menariknya, warna filamen kayu juga dapat diatur menggunakan pengaturan panas. Jika ingin menghasilkan warna kayu coklat terang, maka material harus diproses menggunakan suhu lebih rendah. Semakin panas temperatur pemrosesan, hasilnya semakin gelap. Lebih menarik lagi, beberapa merek filamen memiliki aroma khas seperti kayu asli. Proses fabrikasi ada dua, yaitu full on-site 3D printing dan sectional 3D printing. Full on-site 3D printing, teknik konstruksi pencetakan 3D bangunan ini sepenuhnya dilakukan di lokasi pencetak 3D dengan ukuran raksasa, dipasang pada jalur yang sesuai ukuran printer atau jalur yang dibutuhkan sangat besar agar dapat mencakup ukuran dan ketinggian bangunan yang diinginkan. Penulangan bangunan dapat dilakukan dengan pemasangan manual terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pengelapisan beton atau keseluruhan pembangunan struktur, termasuk tulangan menggunakan printer. Namun apabila pemasangan tulangan secara manual terlebih dahulu, akan menyulitkan pergerakan printer, karena pada umumnya lengan printer baru hanya dapat bergerak maju mundur, atas bawah, dan kanan kiri atau terbatas. Sectional 3D printing. Teknik konstruksi pencetakan 3D bangunan ini sepenuhnya dilakukan di pabrik atau di tempat bukan lokasi konstruksi. Pencetakan dilakukan secara terpisah antara tiap bagian bangunan, kemudian tiap bagian akan dibawa ke lokasi proyek dan kemudian dipasang. Penyatuan dilakukan secara manual menggunakan tenaga bekerja. Teknik ini mirip dengan teknik bergas, hanya saja pencetakan dilakukan dengan cara 30 printing Shanghai Winsun Dekorasi Desain Engineering DO menggunakan teknik ini dalam membuat bangunan 3D printed milik mereka. Penggunaan metode ini akan sangat cocok untuk membantu dalam membangun perumahan atau bangunan kecil dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Penggunaan untuk membuat market atau miniatur rancangan bangunan, memproduksi beberapa bagian bangunan yang selanjutnya dapat dipakai dalam proses pembangunan.
Material pengganti bahan baku asli dari apa yang ingin kita cetak di 3D printed reinforced concrete. Kelebihan teknologi 3D printer sangat membantu arsitek dalam membuat market atau miniatur rancangan bangunan dibandingkan market manual. Market hasil cetakan mesin memiliki kualitas yang lebih baik dan proses pengerjaannya tidak memakai banyak waktu. Dengan begitu, arsitek semakin leluasa dalam mempresentasikan ide mereka karena tersedia banyak filamen yang bisa dipakai. Dalam dunia konstruksi, mesin ini bermanfaat untuk memproduksi beberapa bagian bangunan yang selanjutnya dapat dipakai dalam proses pembangunan. Sektor konstruksi termasuk di dalamnya adalah industri mebel atau furnitur. Sudah banyak produk mebel yang merupakan hasil cetak mesin 3D printer, misalnya bangku taman, meja, dan kursi. Kekurangan pencetakan 3D mungkin merupakan pilihan yang mahal. Ini juga akan membutuhkan terampil yang dapat menangani robotika dan detail teknis untuk beroperasi di lokasi proyek. Printer 3D saat ini menghasilkan ukuran terbatas untuk komponen bangunan dan mereka hanya dapat mencetak satu bagian pada satu waktu. Produk-produk printer 3D juga membutuhkan perawatan dan prosesan lebih lanjut agar dapat dipasang. Kesimpulannya, bidang arsitektur dan konstruksi tidak mungkin terhindar dari perkembangan zaman, khususnya teknologi printer 3D. Kita mungkin masih menunggu kejutan teknologi printer 3D untuk konstruksi bangunan yang mungkin menggantikan tenaga manusia sepenuhnya. Berikut presentasi dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Baik, untuk presenter kedua dari Afrizal Reynaldi, silakan mempresentasikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Afrizal Reynaldi, saya akan menerangkan tentang material konstruksi inovatif, yaitu self-healing concrete. Pengertian self-healing concrete. Self-healing concrete adalah beton yang dibuat dengan daya lentur yang tinggi untuk mengatasi masalah kerekatan dan deformasi pada beton. Dikutip dari Hussein dan kawan-kawan 2013. Self-healing concrete merupakan beton yang dapat memperbaiki beton itu sendiri, yang artinya apabila beton tersebut rusak seperti retak, maka dapat menutup sendiri retakan tersebut dengan bantuan bahan lain dan campuran semen. Riwayat perkembangan self-healing concrete. Sejak zaman Yunani dan Romawi, material beton dan vulkanik seperti abu vulkanik bahkan telah digunakan. Bangsa Romawi menggunakan campuran kapur, abu vulkanik, dan batu apung untuk membangun banyak infrastruktur seperti saluran air, gedung, sistem drainase, dan lain-lain. Dari Susilorini 2018. Peneliti yang menemukan ialah Profesor Victor Lee dan timnya dari University of Michigan yang menemukan self-healing concrete pada tahun 2009, yaitu beton yang dapat melengkung ketika diberi beban karena daya lenturnya lebih tinggi dibanding beton biasa sehingga dapat mengatasi masalah kerekatan dan deformasi. Dari Indonesia sendiri, kelompok peneliti atau Kelitan Rekayasa Biokomposit dan Ekostruktur atau RBE, Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi bakteri yang dapat digunakan sebagai media penyembuh retak pada beton. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2015 dan masih berlangsung hingga 2018, dari LIPI 2016. Karakteristik self-healing concrete. Menurut workability-nya, self-healing concrete nilai slump-nya lebih kecil dibanding beton normal. Dengan melihat porosivitasnya, porosivitas yang dialami oleh beton normal lebih besar dibanding beton bakteri atau self-healing concrete. Dengan melihat kesusutannya, bahwa beton bakteri memiliki nilai susut yang lebih kecil daripada beton normal dan hitung susut dari harian ACI 209. Proses pembuatan self-healing concrete. Bahan pembuatan beton
Self-healing sama seperti bahan pembuatan beton pada umumnya, yaitu semen, air, dan agregat. Hanya saja, perbedaan terletak pada zat tambahan yang digunakan sebagai perekat untuk mengurangi kerekatan, yaitu dengan menggunakan bakteri. Hal ini diteliti oleh Diana Gardner dari Cardiff University, Wales. Bisnis self-healing concrete. Self-healing concrete memiliki dua jenis mekanisme perbaikan, yaitu autogenous dan engineered healing. Engineered self-healing menggunakan aplikasi bakteri, umumnya menggunakan teknik enkapsulasi, sedangkan autogenous healing dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya dengan membatasi pH pada proses pencampuran matriks beton. Penggunaan self-healing concrete. Engineered self-healing menggunakan aplikasi bakteri, umumnya menggunakan teknik enkapsulasi. Hal ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari kerusakan saat proses pencampuran dengan beton, serta untuk menghindari tingkat basa yang tinggi pada matriks beton pada saat terjadi keretakan beton. Kapsul yang melindungi bakteri akan pecah dan akan mengaktifasi bakteri sehingga terjadi pengendapan CaCO3. Proses autogenous healing dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya dengan membatasi pH pada proses pencampuran matriks beton. Proses pencampuran dilakukan pada suasana pH 13 untuk mencegah terjadinya tonjolan pada SAP. Dikutip dari Bashir 2016. Kelebihan dari self-healing concrete. Mempunyai daya lentur yang tinggi, mampu memperbaiki keretakan yang terjadi pada dirinya sendiri, mudah dikembangkan, anti beku cair, bakteri Bacillus tidak berbahaya bagi ekosistem, pengurangan permeabilitas beton. Kekurangan dari self-healing concrete yaitu biaya pembuatan yang jauh lebih besar dibanding beton konvensional. Yang kedua yaitu desain beton campuran bakteri tidak tersedia di kode IS atau kode-kode lainnya. Yang ketiga itu investigasi endapan kalsit yang harganya sangat mahal. Berikutnya proses pembuatan yang sulit dan memerlukan waktu yang lama dalam proses fabrikasinya. Material alternatifnya yaitu beton konvensional dan beton mutu tinggi. Beton konvensional lebih murah 3 kali lipat, namun self-healing lebih baik kualitasnya karena kemampuannya untuk memperbaiki kerusakan sendiri. Beton mutu tinggi memiliki daya tahan yang lebih besar, namun tidak bisa memperbaiki beton itu sendiri jika terjadi kerusakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut oleh presenter ketiga, Ahmad Arya Rangga Saputra. Silakan mempresentasikan kajiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan tentang kajian material inovatif beton ringan aerasi atau autoclave aerated concrete. Riwayat perkembangan. Beton ringan aerasi pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923. Material ini digunakan sebagai material bangunan alternatif untuk mengurangi deforestasi. Beton ringan aerasi ini kemudian dikembangkan kembali oleh Joseph Hebel dari Jerman pada tahun 1943. Joseph telah memutuskan untuk melakukan perkembangan sistem bangunan yang lebih baik dengan biaya yang lebih ekonomis. Karakteristik material. Pada beton ringan aerasi terdapat rongga-rongga yang sengaja dibuat berukuran besar. Hal itu bertujuan untuk mengurangi berat jenis beton. Jika dilihat dari material penyusunnya, beton ringan aerasi dapat digolongkan sebagai mortar atau campuran yang terdiri dari semen, air, dan pasir. Hal ini disebabkan karena beton ringan aerasi tidak menggunakan agregat kasar sebagai bahan pembuatannya. Udara yang terperangkap di dalam beton
ialah sebagai akibat dari sifat reaksi kimia yang telah menghasilkan reduksi, dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan terhadap berat jenis beton ringan aerasi. Selain itu, proporsi beton ringan aerasi juga dapat mempengaruhi sifat fisik serta sifat mekanis dari beton ringan aerasi. Sifat fisik beton ringan aerasi sangat berkaitan erat dengan berjenisnya, sekitar 300 sampai 1.800 kg per meter kubik. Proses fabrikasinya yaitu bahan pembuatan beton ringan aerasi terdiri dari semen, pasir, kapur, gypsum, aluminium pasta sebagai pengembang atau pengisi udara secara kimiawi, dan air. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan sesuai dengan komposisi yang sudah ditetapkan. Setelah semua adonan tercampur secara merata dan dibiarkan mengembang selama kurang lebih 7-8 jam, kandungan aluminium pasta yang dicampurkan adalah sekitar 5-8% dari adonan yang dibuat. Selain untuk sebagai pengembang, aluminium pasta juga berperan untuk mempengaruhi kekerasan beton ringan aerasi. Ketika pasir kuarsa, semen, kapur, gypsum, air, dan pasta aluminium dicampur, terjadi reaksi kimia. Bubuk aluminium bereaksi dengan pasir kuarsa, namun hidroksida dan kalium hidroksida dalam air untuk menghasilkan hidrogen. Hidrogen membentuk gelembung dalam campuran beton. Gelembung ini membuat volume menjadi 2 kali lipat volume aslinya. Pada akhir proses pemuaian atau pembuasan, hidrogen akan dilepaskan ke atmosfer dan segera digantikan oleh udara. Pori-pori yang terbentuk menjadi alasan dibuatnya beton ringan ini. Penggunaan beton ringan aerasi dapat digunakan pada dinding, lantai, panel atap, balok, dan ambang pintu. Ketebalan balok beton berkisar antara 20 cm sampai 30 cm. Lebar maksimum mencapai 60 cm dan panjang maksimum 6 meter. Namun agar tahan lama, beton ringan aerasi harus ditutup dengan lapisan akhir yang baik seperti plesteran yang dimodifikasi dengan polimer, batu alam atau batu teknik atau pelapis dinding. Material alternatif yang digantikan. Batu bata merupakan salah satu bahan bangunan yang digunakan untuk membuat dinding. Batu bata terbuat dari bahan tanah liat dan akan terbakar hingga warnanya berubah menjadi merah. Munculnya bahan baru olahan seperti gypsum atau bambu, karena lebih murah dan terlihat lebih indah konstruksinya. Saat ini cenderung digunakan. Kelebihan beton ringan aerasi. Balok beton mudah dibentuk, sehingga dapat dengan cepat dan akurat dipotong atau dibentuk untuk memenuhi tuntutan dekorasi gedung. Yang kedua yaitu karena ukurannya yang akurat tetapi mudah dibentuk sehingga dapat meminimalkan sisa-sisa bahan bangunan yang tak terpakai. Kemudian yang ketiga, dapat mempermudah proses konstruksi. Untuk membangun sebuah gedung dapat diminimalisir produk yang akan digunakan. Misalnya, tidak perlu batu kerikil untuk mengisi lantai beton. Yang keempat, beton ini memiliki bobot yang ringan hingga dapat mengurangi biaya transportasi, apalagi pabriknya dibangun sedekat mungkin dengan konsumennya. Yang terakhir yaitu karena ringan, tukang bangunan tidak cepat lelah sehingga cepat dalam pengerjaannya. Berikutnya, kekurangan beton ringan aerasi. Yang pertama yaitu karena ukuran yang besar, untuk ukuran yang tanggung akan memakan waktu yang cukup besar. Yang kedua, perekat yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan produsennya, umumnya adalah semen instan. Yang ketiga, nilai kuat tekannya terbatas sehingga sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan struktural. Dan yang terakhir, harganya cenderung lebih mahal dari bata konvensional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk presenter keempat dari Aisyah Sasmita Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
mempresentasikan inovasi material konstruksi berupa bioaspal. Riwayat perkembangan. Banyak dari pemilik rumah yang mencari bahan ramah lingkungan sebagai alternatif untuk aspal yang akan digunakan sebagai bahan hamparan untuk jalur kendaraan dan area parkir sebuah rumah. Paling awal diketahui pada 2002 di Ohio, di mana banyak pemilik rumah mencampurkan sisa minyak sayur dengan agregat kering untuk membuat bahan hamparan yang murah dan ramah lingkungan sebagai material untuk jalur kendaraannya. Kemudian diketahui pada 2004, aspal yang dibuat dari sisa minyak sayur dipatenkan oleh Colas SA di Perancis, dan pada 2007 Shell Oil Company membuat 2 jalan publik di Norwegia dengan bioaspal. Latar belakang dikembangkannya bioaspal adalah karena solusi perubahan iklim dan titik produksi minyak maksimum, serta terus melonjaknya harga minyak sejak tahun 2003, sehingga material non-petroleum menjadi alternatif yang populer. Karakteristik material, sifat mekanik. Kuat tekannya. Kuat tekan dari daspal setelah diuji dengan beberapa spesimen yaitu rata 206,70 kg cm kuadrat. Akan tetapi bahan ini belum mampu untuk digunakan sebagai bahan perkerasan karena kekuatannya yang masih kurang. Kekerasan. Pengujian penetrasi yang dilakukan dengan membedakan jumlah minyak yang dimasukkan dalam setiap spesimen dengan hasil akhir di mana jika komposisi minyak semakin banyak, maka nilai penetrasinya juga akan meningkat, tetapi daspal akan menjadi semakin lembek. Plastisitas. Dari pengujian yang saya kaji dari beberapa jurnal mengenai pengujian daktilasi, daspal hasilnya belum optimal. Hal ini dikarenakan masih tercampurnya sisa kotoran dalam campuran daspal. Dengan hasil, ketika melakukan penarikan daspal lebih cepat putus di area yang terdapat zat pengkotornya. Sifat fisik, berat jenis. Untuk berat jenis dari bioaspal sendiri bermacam-macam, tergantung dari jumlah kandungan dari material mentah yang terdapat di dalam setiap spesimen. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang merupakan contoh dari hasil pengujian berat jenis pada bioaspal jenis daspal. Titik lembek. Titik lembek yang dimiliki oleh bioaspal juga berbeda-beda tergantung dari rasio setiap bahan campurannya. Berikut adalah contoh pengujian dengan spesimen daspal. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui suhu minimal daspal untuk menjadi lembek dan meleleh akibat perubahan suhu. Kelekatan pada batuan. Untuk daspal memiliki kelekatan yang baik. Karena menurut contoh di bawah ini, setelah diamati, didapat bahwa daspal masih melekat dengan baik pada agregat setelah direndam air selama 3 jam dalam suhu 40 derajat Celcius. Kerentanan kelembapan. Untuk sifat ini, saya menggunakan contoh dari campuran 10% bioaspal berbahan dasar jagung dan 15% bioaspal berbahan dasar minyak jarak. Perbandingan di antara keduanya adalah untuk aspal dengan campuran 15% bioaspal berbahan dasar minyak jarak, walaupun stabilitas Marshall-nya tetapi rasio kekuatan tariknya 36% lebih lemah dari base aspal. Sifat kimia. Untuk sifat kimia, saya mengambil contoh dari kandungan aspal yang dicampur dengan 10% bioaspal jagung dan yang dicampur 15% bioaspal minyak jarak. Kandungan oksigen. Kandungan dari oksigen untuk bioaspal lebih tinggi dari aspal biasa, terutama untuk yang berbahan dasar jagung. Kandungan karbon dan hidrogen. Untuk kandungan karbon dan hidrogen, bioaspal yang berbahan minyak jarak memiliki kandungan karbon yang hampir sama dengan base aspal. Kandungan nitrogen dan sulfur. Kandungan dari nitrogen dan sulfur yang dimiliki dua bioaspal tersebut lebih rendah dari base aspal. Proses pembuatannya. Berikut ini adalah diagram alir dari proses pembuatannya. Yang pertama adalah persiapan sampel biomasa, lalu dilakukan teknik pirolisis.
yang nantinya akan menghasilkan produk cair. Kemudian dari pirolisis akan dilakukan kondensasi. Lalu akan terbentuk biooil. Dari biooil sendiri nanti akan dievaporasi yang nantinya akan menghasilkan bioaspal dan produk gas. Jenis-jenis bioaspal. Bioaspal bisa memiliki berbagai jenis tergantung dari material mentah yang digunakan. Selama material tersebut merupakan bahan organik yang berupa produk maupun buangan, tentu saja masih bisa digunakan. Contohnya adalah daspal. Daspal menggunakan bahan dari getah damar. Salah satu karakteristiknya adalah daya larutnya terhadap trichloretilen termasuk di bawah standar, hanya sekitar 44–56%. Tetapi jika ditinjau dari karakteristik materialnya, daspal memenuhi sebagian sifat dari aspal penetration grade 60. Bioaspal dari serbuk gergaji kayu. Untuk bioaspal jenis ini, karakteristiknya bergantung pada jenis kayu yang digunakan. Karena perbedaan jenis kayu dapat mempengaruhi karakteristik biooilnya dan juga mempengaruhi rasio untuk bahan lainnya. Penggunaan. Bioaspal memiliki fungsi sebagai alternatif dari bahan aspal dari minyak bumi. Tidak hanya itu, bioaspal juga dapat mengurangi limbah-limbah organik yang tidak bisa didaur ulang lagi. Harga pembuatan dari bioaspal sendiri terhitung lebih murah dibanding aspal konvensional dan juga tersedia dalam jumlah yang banyak. Selain bisa menggantikan penggunaan aspal secara keseluruhan, bioaspal juga bisa dijadikan bahan tambahan dengan mengganti 25–75% bahan aspal konvensional, sedangkan jika digunakan untuk modifier atau aditif, bisa digunakan sebanyak 10%. Bioaspal juga bisa digunakan sebagai bahan pembaruan dari aspal lama. Material yang digantikan oleh bioaspal. Material yang digantikan oleh bioaspal tentunya adalah aspal konvensional. Aspal sendiri memiliki banyak fungsi, sebagai material perekat agregat agar tidak lepas dari jalan, bahan pelapis agregat, pengisi ruang kosong, atau sebagai lapisan resap pengikat. Kelebihan. Bioaspal dapat mengurangi limbah-limbah organik yang tidak bisa didaur ulang. Harga pembuatan dari bioaspal sendiri lebih murah dibanding harga pembuatan aspal konvensional. Bahan-bahan yang digunakan juga dapat diperbarui dan jumlahnya banyak, tidak seperti aspal konvensional. Bioaspal juga bisa mengurangi biaya pengerasan jalan hingga 20% dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 30%. Penambahan bioaspal juga dapat meningkatkan kualitas dari aspal konvensional. Kekurangan. Masih belum terlalu banyak sintesis yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini mengakibatkan beberapa bioaspal dengan material mentah yang belum pernah disintesis atau disintesisnya masih belum maksimal akan sulit dikembangkan. Mengingat bahwa aspal konvensional memiliki karakteristik material yang lebih pasti karena sudah digunakan untuk waktu yang cukup lama. Sehingga untuk bioaspal sendiri belum bisa memaksimalkannya dan masyarakat masih lebih memilih aspal konvensional sebagai material utama mereka biasanya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut untuk presenter kelima dari Aliyu Atmaragita. Silakan mempresentasikan kajiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyu Atmaragita akan mempresentasikan hasil presentasi saya, material konstruksi inovatif berupa Verok. Sejarah. Verok pertama kali ditemukan oleh David Stone ketika melakukan PhD di University of Arizona. Saat itu, Stone mencari cara untuk menjaga agar besi tidak berkarat dan mengeras.
Stone awalnya membuang material yang dia gunakan pada penelitiannya, namun kemudian Stone menyadari material tersebut mungkin berpotensi sebagai bahan pengganti semen yang lebih ramah lingkungan dan kuat. Stone menargetkan untuk menemukan bahan yang dapat dicampur dan dituang seperti semen dan dengan kekuatan dan keserbagunaan yang sama dengan beton. David Stone pun mengembangkan idenya dan membuat koneksi dengan Tohono O'odham Nation, yaitu reservasi penduduk asli Amerika di Arizona Selatan yang nantinya dapat membantunya mencarikan silika yang nantinya akan dikembangkan yang akan ditambahkan pada bahan pembuatan ferok. Proyek dari Stone pun dibiayai oleh Badan Perlindungan Lingkungan sebesar $200.000 dan mempekerjakan penduduk setempat untuk demonstrasi proyek tersebut. Latar belakang. Banyaknya produksi serta penggunaan beton dan semen yang mana proses produksi kedua material tersebut menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Oleh karena hal itu, ferok, material yang lebih ramah lingkungan dan memiliki fungsi dan kekuatan yang sama dengan semen pun dikembangkan. Karakteristik ferok. Sifat fisik. Sebelum digunakan untuk material bangunan, ferok berbentuk cair menyerupai adukan beton namun berwarna coklat gelap kemerahan. Setelah dikeringkan, ferok berbentuk padat. Sifat mekanik. Sangat baik dalam menerima gaya tekan, baik dalam menerima gaya tarik, tekan, lenturan, dan geser. Sifat kimiawi. Kaya akan besi atau Fe, yang mana besi di dalam debu baja bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida dan karat membentuk besi karbonat. Persiapan material atau treatment atau proses fabrikasi. Pertama, dengan mengkombinasikan limbah dari industri baja yang berupa debu baja dengan silika yang didapat dari kaca yang digiling. Reaksi kimia antara besi dalam debu dan CO2 di udara menyebabkan campuran tersebut berubah menjadi besi karbonat. Kemudian dicampur dengan air dan dikeringkan serta dikenakan CO2, campuran tersebut berubah menjadi bentuk padat dan mengeras menyerupai beton. Berikut ini adalah proses pengaplikasian ferok sebagai bahan bangunan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jenis-jenis. Pada saat ini, ferok hanya memiliki satu jenis material saja. Material ini belum dikembangkan menjadi beberapa jenis atau tipe. Penggunaan. Pada dasarnya, ferok merupakan material alternatif pengganti semen dan beton, sehingga fungsi dan kegunaan kurang lebih sama dengan kedua material tersebut. Pada umumnya, ferok hanya digunakan sebagai dinding bangunan dan lantai paving. Kelebihan. Lebih kuat dan fleksibel dibanding dengan semen biasa, sehingga lebih aman digunakan sebagai material bangunan di daerah rawan gempa. Selanjutnya, ferok lebih ramah lingkungan karena dibuat dari daur ulang limbah dan menyerap CO2. Ferok lebih tidak aktif secara kimiawi, sehingga memungkinkan untuk digunakan di daerah air asin. Ferok memiliki warna coklat kemerahan yang terkesan lebih hidup dan hangat, serta terlihat lebih rustik jika dibandingkan dengan semen. Kekurangan. Pertama, walaupun proses produksinya lebih murah karena menggunakan bahan utama berupa limbah, namun harga pasaran ferok relatif lebih mahal. Ferok belum banyak dikembangkan di berbagai macam negara, sehingga untuk mendapatkannya relatif lebih sulit. Tidak banyak tukang dan pekerja yang familiar dan ahli dalam pengaplikasian ferok pada bahan bangunan. Material alternatif yang digantikan oleh ferok. Semen. Kelebihan semen dibandingkan dengan ferok lebih terjangkau baik dari segi harga dan kemudahan mendapatkannya. Selain itu, semen telah digunakan sebagai material bangunan sejak dulu, sehingga orang-orang lebih familiar dengan semen. Namun kekurangannya, semen kurang ramah lingkungan. Dalam produksinya, semen dapat menghasilkan limbah CO2 yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Apa dari teman-teman ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada presenter kedua, Afrizal Reynaldi. Menurut Anda, lebih menguntungkan mana? Material inovasi yang Anda kaji dengan material yang digantikan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Aisyah Sasmito Aji. Pertanyaan sangat bagus. Ya, menurut saya,
dari segi harga memang lebih baik menggunakan beton konvensional, tapi dengan melihat lingkungan dan ekosistem di sekitar kita, baik menggunakan self building concrete karena lebih lingkungan lah, menggunakan apa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan begitu. Terima kasih. Bagaimana Aisyah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan? Saya izin bertanya dari presenter terakhir Ali Atmaragita. Apakah Verox sama seperti paving biasa yang kita jumpai? Terima kasih dari saya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afriza Renaldi. Verok itu tidak sama dengan paving biasa, karena paving biasa itu biasanya kan dari pabrik itu sudah beli seperti langsung bentukan gitu kan, sudah cetakan gitu. Sedangkan Verok itu bentuknya tuh seperti adonan gitu, jadi kayak adonan semen, adonan beton seperti itu. Apakah sudah puas jawabannya? Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk teman yang lain, apa ada pertanyaan juga? Kalau dari saya sih sudah cukup sepertinya. Dari saya juga sudah cukup jelas presentasi dari teman-teman. Ya, dari saya juga sudah cukup jelas dan sangat baik. Ya, sama saya juga sudah cukup mengerti dengan presentasi teman-teman karena sudah jelas. Baik, kalau begitu sesi paralel ini akan saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan kajiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.